Hari ini kita akan belajar risiko dan pengendalian internal. Oke, pertama kali kita akan pahami risiko audit ya. Secara teori, risiko audit adalah seperti yang tertulis di slide ini. Risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapat sebagaimana mestinya atau suatu laporan keuangan yang mengandung salah satu material. Itu bahasa teorinya. Kalau mau bahasa cara mudah memahaminya adalah risiko audit itu risiko auditor salah ngasih opini, itu paling simpelnya. Jadi misalnya harusnya opininya wajar tapi dikasih opini modifikasian atau harus modifikasian tapi dikasih opini wajar. Itu namanya risiko audit, ya. Nah, risiko audit ini merupakan atau dipengaruhi oleh dua hal, yaitu risiko kesalahan penyajian material dan risiko deteksi. Maksudnya adalah laporan keuangan perusahaan itu mungkin mengandung risiko adanya kesalahan penyajian. Akan tetapi bisa jadi auditor gagal mendeteksi itu. Jadi misalnya auditor menganggap risiko salah saji disebabkan oleh akun piutang misalnya. Ternyata piutangnya nggak masalah, justru akun hutang yang tidak dianggap sebagai berisiko menimbulkan risiko salah saji. Nah, dalam hal seperti itu terjadilah apa yang disebut dengan risiko audit. Auditor menganggap piutang bermasalah, ternyata enggak. Auditor menganggap utang tidak bermasalah, ternyata bermasalah. Nah, dalam konteks seperti ini, tentu ada satu batasan-batasan sampai sejauh mana sih auditor itu bisa menerima risiko tersebut. Nah, batasan tersebut disebut dengan risiko audit yang dapat diterima. Jadi ada batasan toleransi gitu ya. Jadi ada batasan toleransi sampai seberapa jauh auditor menerima. Ini kaitannya nanti dengan penarikan kesimpulan dalam rangka menerbitkan opini. Nah, di sebelah kanan ini cerita tentang karakteristik risiko. Ya, jadi yang pertama, risiko selalu ada. Ya, risiko selalu ada, termasuk dalam laporan keuangan dan tidak mudah mengukur risiko. Ya, atau susah untuk diukur. Kenapa? Karena banyak faktor, ya kan? Nah, justru dengan kondisi seperti ini diperlukan kehati-hatian dalam auditor dalam merespon risiko tersebut. Jadi perlu respon yang proper ya, yang memadai atas area-area kritikal ya. Area-area kritikal itu area-area yang berpotensi mengandung salah saji. Supaya kita bisa mencapai auditnya yang berkualitas ya. Audit berkualitas itu pada dasarnya audit bisa diselesaikan dengan waktu yang ditetapkan, berhasil mengumpulkan semua bukti yang diperlukan ya, bukti yang cukup dan tepat, dan bisa menarik kesimpulan dengan benar gitu. Jadi terbebas dari risiko audit. Nah, kalau kita bicara risiko ini ada dua level, ada level entitas, ya, level entitas itu ada level perusahaannya. Jadi bagaimana perusahaan ini, apakah itu termasuk perusahaan berisiko tinggi atau perusahaan berisiko rendah atau sedang. Ini bisa contohnya adalah kalau perusahaan misalnya yang jual saham di pasar modal, maka dia masuk kategori perusahaan berisiko tinggi atau risiko level entitasnya tinggi. Kenapa? Karena yang baca laporan keuangannya banyak pihak dan banyak aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ada di pasar modal, sehingga ada peluang-peluang terjadinya salah saji, peluang-peluang terjadinya risiko kesalahan yang lain, baik karena salah ataupun karena disengaja gitu ya.
Nah, ada level asersi. Level asersi ini lebih kepada komponen-komponen laporan keuangan. Misalnya dia mengatakan aset tetap ini ada, padahal mungkin nggak ada, atau adanya sebagian dan sebagainya. Jadi pada level laporan keuangan, baik akun maupun kelompok akun. Nah, dalam menentukan risiko audit, tentu auditor harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan. Ini ada pada level entitas ya. Jadi kalau misalnya pengguna laporan keuangan ini benar-benar mengandalkan laporan keuangan semata-mata sebagai basis menarik membuat keputusan, tentu risikonya akan lebih tinggi daripada pembaca pengguna yang menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu bagian dari pengambilan keputusan. Nah, yang dimaksud risiko di sini adalah risiko adanya salah saji. Jadi kalau misalnya laporan keuangan ini tujuannya buat ke bank misalnya gitu ya, maka ada risiko bahwa perusahaan akan membuat laporan keuangan ini kelihatan baik gitu, kelihatan laba dan sebagainya. Ya. Nah beda kalau misalnya perusahaan nerbitin laporan keuangan yang pakai hanya pemegang saham saja gitu ya. Ya mungkin dia tidak berani juga macam-macam gitu ya kan. Disitulah letak risiko kaitannya dengan tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan. Nah terus yang kedua dipertimbangkan adalah apakah ada kemungkinan nih entitas mengalami kesulitan keuangan di masa depan. Misalnya banyak utangnya atau seperti apa. Nah kalau misalnya ada kemungkinan entitas ini mengalami kesulitan masa depan di keuangannya, tentu manajemen pasti akan berusaha dong karena dia kan tidak mau atau direksi yang mengelola perusahaan tidak mau dikatakan gagal karena perusahaannya rugi gitu ya atau nggak mampu bayar utang sehingga ada kemungkinan dia akan membuat laporannya bagus juga seolah-olah tidak ada masalah keuangan gitu ya. Nah di situ ada risiko. Nah yang ketiga adalah integritas manajemen. Jadi kita di penerimaan perikatan itu kan melihat bagaimana sih integritas manajemen. Nah itu dalam rangka untuk mengukur risiko gitu. Kalau manajemennya orang baik-baik, ya mestinya risikonya rendah gitu ya. Tapi kalau manajemennya misalnya orang-orang yang tidak baik, ya tentu risikonya menjadi tinggi. Nah, pertanyaan dari mana kita bisa mengukur integritas? Ya kita bisa nyari informasi umum yang ada di luaran, di berita, di segala macam. Kemudian kita bisa melakukan interview atau inquiry ya. Auditor punya cara melakukan inquiry bagaimana menilai integritas manajemen. Nah, nanti hasil dari assessment ini bermanfaat bagi auditor pertama untuk menentukan fokus audit. Jadi kalau misalnya kita sudah mengidentifikasi risikonya, misalnya risiko ada siklus penjualan, tentu kita akan fokus di siklus penjualan. Pertanyaan, ini siklus yang lain diuji apa tidak? Tentu diuji. Jadi meskipun tidak menjadi fokus, tetap diuji, hanya mungkin kedalaman pengujiannya akan berbeda antara area yang mengandung risiko ya yang difokus atau area yang risikonya rendah gitu ya. Risiko selalu ada, tinggal tinggi atau rendahnya. Nah dari pemahaman risiko juga kita bisa menentukan pendekatan audit yang dilakukannya apa gitu. Apakah pengujian pengendalian, apakah substantif tes atau gabungan atau apa dan sebagainya. Nah itu dasarnya adalah hasil asesmen risiko kita. Dan yang ketiga, ini juga penting menentukan jumlah bukti audit. Kalau risikonya tinggi, kan kemungkinan salahnya besar tuh, berarti buktinya tentu lebih banyak. Kalau risikonya rendah, kemungkinan salahnya kecil, berarti buktinya juga akan lebih sedikit. Itu risiko audit ya, lingkup, faktor yang harus dipertimbangkan, dan hasil asesmennya. Nah, ketentuan ketika kita melakukan asesmen risiko, prosedur risiko itu, yang pertama adalah kita melakukan inquiry kepada manajemen atau pihak-pihak lain yang terkait. Ya, kita tanya nih, biasanya auditor punya standar pertanyaan, ya, misalnya mengenai penggunaan laporan keuangan, alasan diaudit, kemudian temuan audit tahun sebelumnya, masalah perpajakan, ada nggak masalah hukum dan sebagainya. Itu ditanyakan di sana. Dari situ kita bisa
mendapat gambaran seperti apa ini perusahaan gitu ya. Kalau perusahaan yang kita audit kebetulan pas kita tanya dia bilang, "Oh, ada masalah hukum, sengketa atau apa." Berarti itu menaikkan risiko. Atau misalnya, iya hasil pemeriksaan pajak tahun lalu kena denda 100%, berarti risikonya jadi naik. Ya. Nah, itu pertama kita cari gambaran umum dulu melalui inquiry. Habis itu kita lakukan analitika prosedur terhadap angka-angka dan informasi yang relevan. Ya. Apakah yang diceritakan ketika kita inquiry ini benar nggak sih gitu? Apakah tercermin dalam laporan keuangan gitu? Ya? Apakah yang tercermin ini benar-benar menggambarkannya sesungguhnya? Naik turunnya penjualan tahun lalu tahun sekarang gitu ya. Nah, setelah itu kemudian kita melakukan observasi, pengamatan dan inspeksi ya. Pengamatan proses, kita inspeksi dokumen, misalnya kita minjem dong misalnya laporan pajak, minjem dong misalnya SKP, minjem dong misalnya akte perusahaan apa dan sebagainya. Kita inspeksi. Kita cari informasi-informasi yang relevan terkait dengan asesmen risiko yang kita lakukan. Nah, setelah itu semua kita diskusikan dulu nih dalam tim audit. Ya, jadi misalnya si A mendapat informasi begini, si B begini, dirumuskanlah seperti apa. Nah, kemudian kalau misalnya hasil diskusi diperlukan prosedur yang lain, misalnya ini perlu diperjelas nih yang ini apakah seperti apa faktanya, kita bisa melakukan prosedur yang lain. Mungkin mengulang apa yang sudah atau menambahkan dengan yang sebelumnya belum dilakukan ya. Misalnya kita konfirmasi misalnya gitu ya. Nah, hasil asesmen risiko ini kemudian bisa memberikan masukan dalam pemahaman entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internal. Jadi setelah kita tahu melakukan asesmen penilaian, kita jadi tahu oh berarti perusahaan ini seperti ini, lingkungan pengendaliannya misalnya bagus apa tidak bagus, bagaimana pengendalian dan sebagainya. Nah, itu akan bermanfaat bagi auditor untuk mengidentifikasi dan melakukan penilaian atas risiko salah satu material. Jadi kita hanya bisa menilai risiko kesalahan penyajian kalau kita paham perusahaannya apa, pengendalian internalnya seperti apa dan sebagainya. Dan setelah kita bisa mengakses risiko salah satu material, kita bisa mendevelop strategi audit dan perencanaan audit yang tepat untuk merespon risiko-risiko yang berhasil kita nilai tersebut. Nah, dalam kita mengakses risiko, auditor perlu juga mempertimbangkan risiko-risiko yang disebabkan karena adanya fraud, karena adanya kecurangan. Ya, jadi risiko itu kan bisa risiko karena ketidaksengajaan gitu ya, salah input, salah hitung, ada yang disengaja karena fraud. Nah, fraudnya pada level laporan keuangan secara keseluruhan atau penyajian aset yang tidak semestinya gitu ya. Misalnya asetnya digede-gedein atau dikecil-kecilin dan sebagainya. Itu dari sisi pertimbangan fraudnya. Oke, itu dari risiko. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Dalam tahapan prosedur penilaian risiko itu kan nanti dapat ditemukan nilai acceptable audit risk-nya ya Pak ya. Nah, tetapi apabila setelah tahapan prosedur penilaian risiko nanti ditemukan lagi indikasi fraud-nya itu atau yang lainnya, apakah tingkat AAR-nya itu apa perlu diuji kembali ya Pak ya? Oke, jadi memang ketika kita mengakses risiko, ujung-ujungnya kita akan menentukan seberapa sih risiko yang dapat kita terima gitu ya. Risiko yang dapat kita terima, kemudian kita definisikan. Dan perlu diingat bahwa nanti di belakang kita bahas, untuk asesmen ini hasilnya bukan angka absolut suatu angka, tapi angka sesuatu yang kualitatif ya. Nah, kita bisa menilai apakah risikonya tinggi, menengah, atau sedang. Nah, kalau misalnya kita sudah terlanjur melakukan asesmen, ketemulah AR gitu ya. Nah, ternyata setelah berlalunya prosedur ditemukan satu kondisi, wah ada fraud misalnya atau ada kondisi tertentu yang membuat
hasil asesmen risiko yang pernah kita lakukan ini menjadi tidak valid gitu ya, maka auditor harus memodifikasi. Ya. Jadi setelah tahu lebih banyak, ternyata risikonya tidak cuma di satu sisi misalnya, ada sisi yang lain, atau sebaliknya, kok ternyata yang diidentifikasi sebagai berisiko ternyata nggak berisiko gitu ya, yang berisiko justru di sebelah yang lain. Nah itu modifikasi. Artinya ketika kita menetapkan asesmen risiko, kemudian seperti juga waktu kita bicara materiality, bukannya sekali ditetapkan kemudian jadi angka mati, tidak. Ketika ada fakta-fakta baru yang membuat kita harus mengmodifikasi, itu harus dilakukan modifikasi. Tuh. Yang lain? Izin bertanya, Pak. Siapa dulu? Hana dulu, silakan Hana. Kan itu ada fraud risk ya, Pak? Hana pakai dua. Iya, Pak. Nah, Soalnya yang satu pakai PC, Pak. Nggak ada mic-nya. Oh gitu. Kepantasan suaranya feedback. Gimana? Jadi kan ada fraud risk tuh, Pak. Untuk mengidentifikasi adanya terjadi fraud itu gimana ya, Pak? Apa ada acuan kondisi yang bisa jadi indikatornya, Pak? Oke. Kalau ini ada ilmunya sendiri sih ketika kita mengakses atau mengidentifikasi kemungkinan risiko itu karena satu kecurangan ya. Tapi yang paling sederhana kita lakukan adalah auditor menempuh prosedur uji kepantasan namanya. Uji kepantasan itu adalah menilai keterkaitan antara satu siklus dengan siklus yang lain. Nah, prakteknya seperti ini. Jadi misalnya kita menguji mulai dari penjualan, biasanya penjualan. Kan logikanya kalau penjualan naik gitu ya, kan piutang pasti naik. Kalau piutang naik, misalnya piutangnya nggak naik, mungkin uang yang keterima berarti kas atau kastar kasnya harus naik gitu ya. Misalnya ternyata kastar kasnya nggak naik, harusnya utangnya turun gitu kan. Duitnya pakai bayar utang. Ternyata utangnya nggak turun, mungkin beli aset misalnya. Tapi asetnya kok nggak naik gitu. Oh mungkin ada biaya. Terus biayanya kok nggak naik, mungkin ada di ekuitas. Jadi kita lihat siklusnya, kan setiap transaksi pasti saling kait mengait gitu. Kalau kita bicara penjualan, kita nggak bisa melepaskan dari piutang, dari kas. Kita juga tidak bisa melepaskan dari persediaan. Dalam kondisi tertentu, ketika kita melakukan analisa kepantasan tersebut, kita akan bisa mendeteksi kalau ada sesuatu yang janggal gitu. Ya, tiba-tiba ada biaya naik gitu ya. Biaya tinggi kenapa gitu. Nah ini juga makanya ketika kita melakukan analytical prosedur, yang kita bandingkan antara satu periode dengan periode yang lain, kemudian antar satu periode misalnya dari beban ke penjualan, nah kita perlu mencermati nih kalau ada fluktuasi yang tidak normal. Karena bisa jadi adanya fraud di sana. Ya memang kecuali kalau misalnya manajemennya pinter gitu ya, pinter melakukan fraud yang tersistematis gitu, itu bisa jadi tidak akan ketahuan dengan cara yang tadi. Gitu, Hana. Terima kasih, Pak. Ada yang lain? Pak, izin bertanya, Pak. Yap. Pak, kan ini tuh auditor tuh kayak menilai risiko atas entitas yang diaudit gitu, Pak. Nah, auditor sendiri tuh menilai risiko atas dirinya sendiri nggak, Pak? Kayak misal kalau timnya tuh noob atau waktu auditnya tuh diminta klien cepat, atau kita tuh kayak pakai jasa aktuaris luar gitu, tapi kita kayak nggak percaya gitu, Pak, sama hasilnya. Auditor ketika memutuskan untuk menerima penugasan itu sudah melakukan penilaian risiko. Nah, risiko yang ada di auditor pertama adalah independensi ya. Jadi dipastikan dulu bahwa auditor itu independen terhadap klien yang diaudit. Tuh. Nah, kemudian termasuk ketersediaan tim dan kemampuan timnya. Jadi pasti auditor akan menugaskan tim yang cukup gitu ya. Kalau perusahaan gede, timnya banyak. Perusahaan yang kecil, timnya sedikit. Kalau misalnya perusahaannya bidang apa, pasti yang diterjemahkan adalah
orang yang menguasai bidang tersebut. Adapun kalau misalnya auditor harus menggunakan tenaga spesialis, misalnya aktuaris, ya misalnya, bukan auditor nggak percaya pada aktuaris konteksnya. Jadi ini jangan salah paham ya. Ketika auditor menggunakan jasa pihak independen atau pakar misalnya aktuaris, maka di standar audit ada keharusan bahwa auditor itu harus mengevaluasi si aktuaris dan hasil kerjanya itu. Kenapa? Karena kan angka imbalan kerja misalnya yang menghitungkan aktuaris, tapi yang memberikan opini adalah auditor. Sehingga auditor harus benar-benar punya cukup bukti sehingga bisa menerima angka yang dihasilkan aktuaris tersebut. Jadi seperti itu. Berarti Pak, kalau yang risiko auditor sendiri itu mah di awal-awal aja ya Pak. Kalau yang ini tuh cuman buat entitasnya aja ya Pak, buat nentuin materialitas itu. Iya. Ini yang kamu maksud apa sih? Coba deh kamu cerita. Seperti apa pemahaman kamu? Aku gini Pak mikirnya. Ya tadi gitu Pak, kita kan kayak udah nerima ini apa? Kita kan kayak mengukur risiko si entitas itu kayak fraud risk yang gitu Pak. Nah, kita kan kayak cuma menilai entitasnya aja gitu, tanpa menilai diri sendiri gitu tadi Pak. Oh, ini berarti kamu salah. Ini auditor menilai risiko di entitas itu ya dalam rangka supaya dia melakukan auditnya itu tepat sehingga risiko audit bisa dihindari. Nah, kalau kita bicara risiko audit itu risiko ada di auditor. Nah, ketika kita mengakses risiko yang ada di perusahaan itu juga dalam rangka untuk memitigasi risiko bagi si auditor. Jadi nggak ada hubungannya sama risiko, bukan nggak ada hubungannya. Ya urusannya ketika kita menilai risiko identitas bukan untuk misalnya identitas harus gimana-gimana, enggak. Itu dalam rangka mengamankan auditor dari sisi risikonya. Kenapa? Karena kalau misalnya auditor tidak paham risiko yang ada di penugasan, auditor kan tidak bisa menentukan fokus audit dengan tepat. Bisa jadi auditnya nanti nggak berhasil gitu. Maksudnya nggak berhasil, dia fokus ke satu area, ternyata area yang bermasalah di tempat yang lain yang tidak jadi fokus. Nah, untuk bisa menentukan fokus dengan tepat, tentu dia harus paham risiko, harus paham pengendalian, gitu. Sehingga dia tidak salah ngasih opini. Jadi seperti jangan dibolak-balik, ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain? Izin bertanya Pak. Ya, Melan silakan. Apabila nantinya nih ditemukan adanya fraud yang disebabkan adanya kerjasama manajemen, karyawan atau pihak lainnya. Nah itu apakah auditor perlu melaporkan kepada pihak berwajib? Kalau misalnya perlu, bagaimana akibatnya dengan tanggung jawab auditor terhadap kerahasiaan informasi kliennya gitu Pak? Oke, kalau kita bicara audit laporan keuangan, tentu auditor tidak punya kewenangan buat melaporkan ya itu kepada pihak berwajib. Itu satu. Nah, ketika kita misalnya menemukan satu kondisi salah saji laporan keuangan, ya kita bicaranya salah saji laporan keuangan yang disebabkan oleh adanya kecurangan. Nah, dalam konteks laporan keuangan, pertama tentu kita akan usulkan koreksi dulu dari sisi angka. Nah, adapun terhadap permasalahan adanya kecurangan, adanya apa, itu kita sampaikan kepada direksi ya dalam bentuk surat untuk manajemen. Jadi auditor nanti lapornya ke direksi bahwa misalnya kami menemukan piutang salah saji sebesar sekian. Salah saji tersebut terjadi karena adanya sebutlah kecurangan di bagian penjualan yang bekerja sama dengan pelanggan dan sebagainya. Paling seperti itu. Nah, nanti yang berkewenang atau berkewajiban menindaklanjuti adalah manajemen. Apakah manajemen akan mengusut
sendiri atau dia menugaskan pihak yang lain yang pasti bukan auditor laporan keuangan. Jadi auditor laporan keuangan tidak akan melaporkan itu pada pihak berwajib. Karena itu bukan tanggung jawabnya auditor. Gitu ya. Nanti bisa-bisa kita yang dianggap melanggar peraturan. Jadi gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi tolong dipahami, ketika kita mengakses risiko itu, apapun penyebab risiko yang kita akses dalam rangka audit ya, dalam rangka menentukan fokus, merancang prosedur, menentukan tingkat materiality, menentukan jumlah bukti dan sebagainya, bukan dalam rangka apa-apa. Jadi auditor tidak pernah mencari kesalahan. Ya. Adapun ketika ketemu kesalahan, yaitu merupakan satu dampak dari pelaksanaan prosedur. Nah, di sini disebutkan bagaimana sih mengidentifikasi risiko signifikan. Nah, jadi kalau kita kembali saya ingatkan, ini dalam rangka kaitannya dengan kemungkinan adanya salah satu material di laporan keuangan. Dan ketika menentukan risiko ini, pasti ya auditor harus mempertimbangkan professional judgment. Jadi pasti mempertimbangkan pertimbangan profesional auditor. Karena kalau kita bicara risiko tidak pernah ada angka yang pasti 1, 2, 3, 4 tidak. Paling kalau bicara risiko ya tinggi, rendah, sedang. Kalaupun nanti pada akhirnya harus dikuantifikasi itu proses yang lain ya, sehingga disinilah peranan penting dari judgment auditor. Nah, namun dalam menggunakan judgment, auditor perlu mempertimbangkan area-area yang mungkin ya, area-area ada 3 area yang berpeluang menimbulkan atau adanya salah satu material. Yang pertama adalah ketika transaksi yang sifatnya tidak rutin. Tidak rutin ini bisa jadi memang transaksi yang baru pertama kali dilakukan, sehingga mungkin manajemen belum terlalu paham gitu ya. Contoh misalnya perusahaan tiba-tiba investasi di anak perusahaan misalnya gitu. Nah, mungkin manajemen belum paham transaksinya, belum paham akuntansinya, sehingga ada risiko salah saji. Nah, pertanyaannya apakah kalau misalnya kita mengidentifikasi sesuatu transaksi misalnya yang rutin berpeluang ada risiko dan kemudian benar-benar terjadi? Tentu tidak. Itu kan hanya identifikasi awal. Adapun setelah dilakukan assessment ternyata nggak ada masalah, ya nggak masalah juga ya. Jadi identifikasi awal itu bukan mengharuskan kalau benar-benar risikonya ada gitu ya. Itu perlu diuji. Jadi yang sifatnya non rutin, ya, seperti investasi atau penjualan aset atau apa. Gitu. Karena biasanya kadang-kadang kalau transaksi yang seperti itu sering juga dijadikan area untuk kesalahan gitu kan. Nah, yang kedua adalah yang mungkin berpeluang mengandung risiko adalah area-area yang memerlukan judgment dari manajemen. Ya. Jadi misalnya penyisihan piutang tak tertagih. Nah, itu kan banyak sekali judgment manajemen ketika menentukan tingkat ketidaktertagihan piutang, terus kemudian bukti objektif atas ketertagihan piutang dan sebagainya. Itu kan ada judgment management. Dan biasanya dalam menggunakan judgment ini, manajemen juga bisa melihat-lihat nih. Misalnya gini, kalau perusahaan dalam kondisinya rugi gitu, mungkin dia tidak akan membentuk penyisihan terlalu besar gitu, karena takut ruginya terlalu besar. Atau ketika labanya kecil, dia tidak mau labanya terlalu kecil. Nah, sehingga di sini ada peluang salah saji dan auditor harus menguji yang seperti itu. Penyisihan, kemudian kalau penyusutan mungkin enggak ya. Yang banyak adalah penyisihan piutang, penyisihan persediaan, penyisihan imbalan kerja gitu ya. Nah, yang ketiga yang harus
pertimbangan auditor adalah kemungkinan yang karena kecurangan tadi. Ya. Jadi 3 area yang mungkin berpeluang menimbulkan adanya risiko yang signifikan. Ini baru peluang, belum tentu terjadi ya ketika nanti diuji apakah ada risiko signifikan atau tidak, belum tentu juga. Nah, ini adalah model risiko. Jadi berdasarkan asesmen risiko tadi, kemudian kan kita tahu nih, ketika mengakses risiko berarti inherent risk-nya. Oh, ini perusahaan misalnya usahanya di bidang industri gitu ya. Oh, berarti inherent risk-nya tinggi misalnya gitu, atau inherent risk-nya rendah. Kemudian kita melihat juga pengendalian dan sebagainya. Nah, dari situlah kita bisa menetapkan risiko deteksinya berapa sih yang kita bisa toleransi. Ya. Jadi kita ketika melakukan asesmen risiko, kita nanti menetapkan nih kemungkinan risikonya di sini, besaran terjadinya seperti ini, dampaknya segini. Gitu. Nah, dalam konteks audit, ketika menentukan PDR ini, kita harus mempertimbangkan acceptable audit risk, ya, apakah tinggi, sedang, rendah. Kemudian kita melihat inherent risk-nya dan control risk-nya. Nah, ini adalah risiko yang direncanakan. Adapun nanti ketika misalnya sudah melakukan pengujian segala macam, ternyata ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat ini berubah, misalnya, oh ternyata inherent risk-nya tinggi gitu ya, sehingga acceptable audit risk-nya harus lebih kecil dong gitu ya. Itu dimungkinkan dilakukan revisi ya. Jadi apa yang ditetapkan ini bukan sesuatu yang mati, ya bisa dimodifikasi atau bisa direvisi sesuai dengan perkembangan pengumpulan data. Tujuannya apa? Tujuannya supaya auditnya tidak mengandung risiko audit. Biar auditor tidak salah ngasih opini. Ya. Nah, ada lagi namanya acceptable audit risk sama engagement risk. Jadi kalau acceptable itu adalah batas toleransi yang bisa diterima auditor. Ya, ini kaitan nanti dengan materialitas ya. Jadi sampai batas mana auditor bisa menerima risiko ketika kemudian mengaudit sehingga bisa memberikan opini wajar atau kualifikasi dan sebagainya. Ya. Ini kaitan dengan batas maksimum atau batasan tertentu yang dipegang auditor. Nah, ada namanya engagement risk. Engagement risk itu adalah risiko yang terjadi di luaran perusahaan, di luar auditor, dan terjadi setelah audit selesai. Nah, misalnya kayak kasus Garuda nih. Kasus Garuda itu kan auditor udah selesai nih, udah selesai terbitkan laporan keuangan. Ternyata gitu begitu laporan keuangannya dipublish gitu banyak reaksi karena mengandung kesalahan. Ya, kesalahan yang auditor nggak tahu gitu ya. Pendapatannya kegedean, auditor tidak mengkoreksi. Nah, itu namanya risiko penugasan. Nah, kalau misalnya auditor memutuskan ada risiko penugasan yang tinggi gitu ya, maka tentu harus memodifikasi tingkat risikonya. Jadi dalam menentukan risiko, selain melihat ke dalam atau dalam kaitan dengan auditor menerbitkan opini, auditor juga perlu melihat dampak laporan keuangan tersebut bagi pembacanya. Jadi kalau misalnya laporan keuangan itu yang bacanya banyak, yang tadi seperti saya bilang, laporan keuangan yang perusahaan TBK gitu ya, tentu engagement risk-nya lebih tinggi karena orang akan banyak baca gitu ya. Bisa jadi satu orang ini nggak puas misalnya atau apa-apa. Nah, itu harus pertimbangan oleh auditor ya untuk memodifikasi acceptable audit risk-nya. Karena engagement risk ini sangat erat kaitannya dengan risiko bisnis perusahaan gitu ya. Kalau perusahaan misalnya kayak BUMN itu kan misalnya dituntut untuk laba gitu ya misalnya. Jadi di sana ada risiko bisnisnya memang harus laba. Nah, gimana caranya supaya laba gitu kan? Sementara misalnya secara operasional aktualnya rugi gitu. Jadi kayak seperti itu. Ya. Nah, faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat risiko yang dapat diterima ya tadi. Selain tadi engagement risk, yang pertama adalah seberapa jauh sih pembaca ini relay atau bergantung pada laporan keuangan. Ya, tadi seperti yang saya sebutkan di awal, ini pengguna laporan keuangan seperti apa? Apakah dia sangat mengandalkan laporan keuangan ataukah laporan keuangan hanya satu bagian saja? Ketika laporan keuangan dijadikan satu-satunya yang diandalkan dalam mengambil keputusan, berarti kita harus menentukan acceptable audit risk-nya kecil ya, untuk menghindari adanya salah saja yang tidak bisa kita deteksi. Nah, yang kedua adalah kemungkinan perusahaan ini mengalami kesulitan di masa yang akan datang. Dan ketiga, tentu melihat integritas manajemen. Ini tadi sudah kita bahas di depannya. Jadi 3 hal itu yang mempengaruhi acceptable audit risk. Semakin tinggi risikonya, AAR semakin kecil ya, semakin rendah. Kalau semakin rendah berarti materialitas pun rendah, bukti audit semakin banyak. Karena supaya bisa mengcover kemungkinan-kemungkinan salah saja yang ada. Nah, inherent risk. Nah, inherent risk ini auditor mengukur seberapa mungkin terjadi sih gitu ya, adanya kesalahan penyajian material sebelum adanya pengendalian. Jadi kalau kita bicara inherent risk, risiko melekat itu adalah risiko yang sudah ada gitu ketika tidak dilakukan apa-apa. Contohnya adalah misalnya kas, uang tunai itu inherent risk-nya gampang hilang. Jadi kalau misalnya nggak ada pengendalian nih, nggak ada kasirnya, nggak ada cash opnam, nggak ada catatan buku kas, mungkin nggak disimpan dengan baik, pasti hilang itu duit. Nah, itu namanya risiko melekat. Risiko melekat itu adalah risiko yang memang bawaan dia ada sebelum adanya pengendalian. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi risiko inherent adalah pertama pemahaman bisnisnya. Jadi nature dari bisnis klien. Nature bisnis klien misalnya perbankan secara nature pasti lebih tinggi risikonya inherent dibandingkan perusahaan dagang misalnya gitu. Ya. Bagaimana praktek industrinya, mungkin banyak transaksi-transaksi yang non rutin atau peningkatan populasi ya. Jadi ketika perusahaan tadinya kecil kemudian jadi besar, tentu inherent risk-nya akan naik juga. Nah, itu faktor pertama, nature dari bisnis klien. Nah, yang kedua adalah pengalaman audit. Pengalaman audit ini maksudnya kita bisa melihat audit tahun lalu seperti apa sih hasilnya gitu ya. Apakah banyak temuan enggak, banyak koreksi apa tidak gitu ya. Kemudian apakah ini audit pertama atau audit berulang? Kan kalau kita ngaudit pertama kali pasti ada risiko lebih tinggi dibandingkan kalau kita ngaudit berulang. Karena kalau berulang kan kita sudah tahu nih klien seperti apa ya. Nah, yang ketiga adalah pertimbangan auditor yang diperlukan untuk melakukan koreksi. Jadi kalau ada koreksi-koreksi atas angka ataupun transaksi. Nah, faktor ketiga adalah culture-nya ya. Culture ini salah satunya adalah pihak berelasi. Pihak berelasi ini secara umum ya dianggap berisiko tinggi karena di sana ada kemungkinan transaksinya dilakukan tidak sesuai dengan kelaziman atau tidak arm's length gitu ya. Nah, yang kedua, culture ini menyangkut fraud yang tadi atau salah saji atau penyajian yang tidak semestinya untuk aset. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi inherent risk. Nah, di sini ketika kita bicara culture, itu ada faktor dari integritas manajemen. Kalau integritas manajemennya ini tidak bagus, maka dari sisi culture kemungkinan risikonya tinggi gitu ya. Kalau manajemen integritasnya bagus ya lebih baik lah gitu.
Oke, itu cerita tentang risiko. Silakan kalau mau ditanya lagi sebelum saya bahas pengendalian internal ya. Silakan. Pak, Izin, Pak. bertanya. Ya, siapa dulu tuh? Gantian. Oke, baik. Rio dulu, habis Saya itu mungkin Mutia ya. terkait model resiko, Pak, saya masih belum paham itu itu berbentuk konsep apa ada angkanya. Pas kalau menurut aku tuh kayak ada angkanya, Pak, ya. Tapi masih belum paham aja sumber angkanya itu dari mana gitu, Pak. Kan tadi ada model tuh. Nah, saya masih belum paham aja kalau dibentuk angka Oke. tuh kayak seperti apa sumber angkanya, kayak gitu, Pak. Oke, model AAR sama dengan IR dibagi apa tadi? Ada yang masih ingat nggak? AAR Pak, sama di dengan Rio ingat nggak? Nggak ingat. Terima Kamu nanya PPT nggak saya ingat ketutup, sendiri. Pak. Oh gitu. Oke. Kita kembali ya. Jadi plan detection risk itu adalah acceptable audit risk dibagi dengan risiko melekat kali risiko pengendalian. Ini model ini tidak berbentuk angka, ya. Yang ada adalah tinggi, sedang, rendah. Nah, dalam menentukan tinggi, rendah, sedang itu, auditor punya formula. Jadi auditor punya tools, ya, yang dipakai untuk mengidentifikasi seberapa tinggi rendahnya dari masing-masing risiko ini. Nah, tools ini mengarah kepada tadi misalnya inherent risk-nya tinggi, jadi banyak faktor. Kalau misalnya perusahaannya ini terbuka, berarti risiko inherent pada level entitasnya tinggi gitu ya. Kemudian pengendaliannya nanti dicek nih pengendaliannya efektif apa tidak. Kalau efektif berarti risiko pengendaliannya rendah gitu ya dan sebagainya. Jadi seperti itu. Tidak ada angka pasti 1, 2, 3, 4, 5 tapi lebih kepada tinggi, rendah dan sedang. Nah, nanti ketika kemudian digunakan dalam membuat perencanaan audit, barulah didefinisikan dampak dari kalau misalnya kondisinya medium, itu nanti ada angka-angka indeks yang dibentuk oleh auditor. Kalau medium misalnya indeksnya 0, sekian, nah itu biasanya tiap kantor punya ketentuan sendiri, punya formula yang mengkuantifikasi tinggi, sedang, rendah tadi. Itu. Baik, Pak. Berarti nanti kalau pada saat kemudian di soal, berarti hanya diberikan info sedang, kayak besar gitu ya, Pak ya? Sedang, tinggi, titik. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan yang tadi siapa? Yang kedua? Saya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, Terkait boleh. hubungan antara engagement risk sama acceptable audit risk itu, Pak. Kan katanya engagement risk itu terjadi setelah audit selesai. Nah, tapi di situ dikatakan juga impact dari engagement risk ke acceptable audit risk. Nah, jadi auditor itu udah mengestimasi engagement risk dahulu atau bagaimana, Pak? Betul. Jadi ketika menentukan risiko penugasan, auditor mengestimasi dulu risiko penugasan engagement risk-nya. Ya, jadi makanya ketika menerima klien dan penilaian klien itu auditor bisa melihat ini perusahaan apa gitu ya, bidang usahanya apa, pemegang sahamnya siapa, dia punya utang bank atau tidak, dia punya masalah perpajakan atau tidak, dan macam-macam ditanyakan ini dalam rangka mengukur seberapa tinggi sih engagement risk-nya gitu. Jadi di awal ditentukan. Kalau misalnya engagement risk-nya tinggi misalnya ya, tentu auditor akan lebih hati-hati dalam menetapkan acceptable audit risk. Berarti kalau engagement risk-nya tinggi berarti AAR-nya kita nggak boleh tinggi-tinggi gitu, supaya kita bisa mengcover kemungkinan salah saji sebanyak-banyaknya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih, Pak. Yep. Yang lain? Udah, nggak ada yang bertanya?
Oke, kalau nggak ada saya lanjut ke pengendalian internal. Jadi pengendalian internal itu adalah satu proses. Nah, gampangnya adalah gini. Kan setiap perusahaan itu kan ada risiko melekat ya. Misalnya uang risiko melekatnya hilang, piutang risiko melekatnya nggak kebayar, penjualan risiko melekatnya ketinggian dan sebagainya. Itu risiko melekat dan sebagainya. Nah, dalam rangka meminimalkan dampak dari risiko melekat tadi, risiko tidak bisa dihilangkan, dibentuklah suatu proses, satu tahapan, atau satu kebijakan, prosedur yang dikelola oleh manajemen. Nah, itulah pengendalian. Jadi pengendalian itu semacam rambu-rambu. Ya. Rambu-rambu yang dirancang oleh manajemen, diterapkan supaya tujuan entitas menjadi tercapai. Nah, dalam konteks pengendalian internal di laporan keuangan, maka tujuan pertama adalah keandalan pelaporan keuangan. Jadi bagaimana perusahaan ini menciptakan satu pengendalian sehingga transaksi yang ada di perusahaan ini diproses, diolah, disajikan, dan dilaporkan dengan benar. Benar dalam artian sesuai dengan standar gitu ya. Dirancanglah satu pengendalian. Misalnya mulai ada pemisahan fungsi gitu ya, adanya batasan otorisasi, adanya apa-apa dan sebagainya. Itu jadi tujuan pertama supaya laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan. Nah, tujuan kedua adalah efisiensi dan efektivitas operasi. Tentu ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalnya perusahaan dijalankan tanpa aturan gitu ya, pasti tidak akan seefisien kalau perusahaan jelas aturannya gitu ya. Mungkin akan ada pemborosan orang, mungkin ada kehilangan dan sebagainya. Yang ketiga adalah pengendalian ini dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi memang perusahaan ini wajib punya pengendalian, diwajibkan di peraturan. Nah, apa sih tanggung jawab manajemen? Jadi manajemen bertanggung jawab untuk membangun pengendalian internal. Dan membangun, maintain itu berarti ya kalau misalnya perlu direvisi, menyesuaikan dan sebagainya. Kemudian tentu kalau kita bicara pengendalian ini ada dua aspek. Pertama desainnya. Desain itu adalah aturan-aturannya. Yang kedua adalah pelaksanaannya. Nah, dalam menentukan desain sama pelaksanaannya ada dua konsep dasar yang harus dipegang oleh manajemen bahwa pengendalian tadi dirancang sebenarnya untuk memberikan keyakinan memadai. Jadi bagaimana kemudian dengan adanya pengendalian laporan keuangan bisa memberikan keyakinan memadai atau dapat diandalkan gitu ya. Tidak mengandung selasi dan sebagainya. Tentu memang pengendalian ini harus diingat bahwa ada keterbatasan. Jadi pengendalian yang dirancang ini tidak mungkin bisa menghapuskan risiko. Ya. Pasti ada keterbatasan. Risiko tidak pernah bisa dihilangkan, paling diminimalisir. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Makanya kalau kita bicara pengendalian internal ini harus di-maintain ya. Ketika perusahaan harus segera disesuaikan gitu supaya manfaatnya tetap maksimal. Jadi jangan sampai proses bisnis sudah berubah, internal kontrolnya nggak disesuaikan. Nanti kan berarti bisa misstatement lagi gitu. Nah, selain itu, manajemen pun sebenarnya meskipun dia mengembangkan desain, dia juga harus menguji juga desainnya gini. Apakah desain yang dia tetapkan ini benar-benar cocok nggak sih? Udah tepat belum gitu ya? Apakah ada yang kurang dan sebagainya. Dan kemudian selain menguji desainnya juga harus menguji atau menilai pelaksanaannya. Seberapa efektif ini pengendalian ini, apakah jalan atau tidak? Apakah bisa meminimalkan salah saja atau tidak dan sebagainya. Kalau ternyata tidak, berarti harus dimodifikasi.
Di selain bikin, dan menguji desainnya, sudah memenuhi standar belum, dan melihat pelaksanaannya, apakah sudah sesuai dengan desainnya belum, atau tidak. Sebentar, saya angkat telepon dulu. Jadi manajemen bertanggung jawab untuk menguji desain sama menguji implementasinya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memastikan bahwa pengendalian internal ini benar-benar dapat mencapai tujuan yang dimaksudkan. Ya, kalau misalnya ternyata dari pengujian ini, ada yang kurang nih, direvisi. Oh, ini nggak bisa dilaksanakan, diperbaiki dan sebagainya. Nah, yang menjadi tanggung jawab auditor adalah menguji. Ya, auditor harus menguji nih pengendalian internal. Tapi perlu dipahami bahwa ketika auditor menguji pengendalian internal, itu tujuannya bukan dalam rangka memberikan opini atas pengendaliannya. Jadi pengujian internal kontrol oleh auditor adalah dalam rangka dia mengaudit, dalam rangka dia menentukan batas risiko, dalam rangka dia menentukan kemungkinan salah saji, dalam rangka kemudian dia menentukan jumlah bukti dan seterusnya. Ya. Jadi yang dilakukan auditor adalah dalam rangka auditnya, bukan dalam rangka ngasih opini atas internal kontrolnya. Nah, dua hal yang dilakukan auditor adalah pertama dia harus paham dulu. Ya. Paham pengendaliannya seperti apa sih yang ada di manajemen, desainnya gimana, pelaksanaan gimana, kebijakannya gimana, di lapangan gimana. Nah, setelah itu baru melakukan pengujian pengendalian. Jadi pengujian pengendalian tujuannya adalah untuk menilai efektivitas pengendalian internal. Di area mana yang diuji, tentu pada saldo-saldo akun yang signifikan. Nggak semua pengendalian diuji ya. Ke akun signifikan misalnya piutang gitu ya, utang dan sebagainya. Kalau misalnya beban di bayarannya muka ya mungkin tidak diuji ya, karena kan tidak signifikan. Dan yang kedua adalah pada kelas-kelas transaksi, misalnya pengendalian pada siklus penjualan, pada siklus pembelian, ya, pada siklus penggajian dan sebagainya. Dan juga terkait dengan disclosure atas laporan keuangan dan asersi-asersi yang ada di laporan keuangan. Nah, ini konsep pengendalian menurut Koso ya, jadi ada 5. Ada 5. Yang pertama itu adalah lingkungan pengendalian. Jadi lingkungan pengendaliannya adalah memayungi dari komponen 4 yang lainnya. Lingkungan pengendalian ini menyangkut bagaimana integritas manajemen dan nilai-nilai etika, gitu ya. Komitmen terhadap kompetensi manajemen, partisipasi atau keterlibatan direksi, komite, filosofi manajemen, organisasi, pengaturan tugas dan tanggung jawab, kewenangan, SDM, dan sebagainya. Ini yang memayungi sistem pengendalian. Kemudian yang kedua adalah asesmen risiko. Ya. Jadi manajemen pun harus mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin meningkatkan risiko. Misalnya faktor adanya customer yang mungkin tidak mampu bayar, misalnya. Nah kemudian mengestimasi nih risiko-risiko signifikan. Jadi mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menyebabkan risiko, kemudian mengestimasi risiko signifikannya apa, kemudian menilai kemungkinan terjadinya risiko, dan bagaimana action plan-nya. Dalam konteks perusahaan biasanya ini disebut dengan sistem manajemen risiko, ya, risk management.
Nah, yang ketiga adalah aktivitas pengendaliannya. Nah, aktivitas pengendalian ini lebih kepada pelaksanaan dari pengendalian, misalnya ada pemisahan fungsi, otorisasi. Saya pause dulu ya, lagi ada adzan di tempat saya. Nanti selesai saya lanjutkan lagi. Jadi aktivitas pengendalinya terkait otorisasi, kemudian kecukupan dokumen dan pencatatan, pengendalian fisik, dan pengendalian cek independen checking, itu pemeriksaan independen. Itu aktivitas pengendalian. Kemudian ada informasi dan komunikasi. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah supaya transaksi ini dilaporkan dan bisa menyajikan keandalannya. Ya, jadi laporan bisa diandalkan. Fungsi daripada informasi dan komunikasi. Nah, dalam konteks pengendalian juga perlu adanya monitoring. Ya, bagaimana asesmen secara periodik atas kualitas pengendalian internal gitu untuk memastikan apakah internal kontrolnya masih relevan atau tidak, ataukah perlu direvisi dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kemudian auditor proses untuk memahami pengendalian internal dan mengakses risiko pengendalian. Yang perlu diingat adalah kalau kita bicara pengendalian internal itu ada dua aspek. Yang pertama adalah desainnya. Desain itu menyangkut peraturan, kebijakan, prosedur gitu ya, dan operasinya, operasi daripada pelaksanaannya. Jadi itu dua aspek dari pengendalian internal. Jadi yang pertama adalah auditor harus dapat dulu dan memahami dokumen pengendalian internal, baik dari sisi desainnya maupun pelaksanaannya. Nah, setelah itu kemudian menilai risiko pengendalian. Nah, menilai risiko pengendalian maksudnya adalah apakah pengendalian internal yang dirancang ini seberapa jauh bisa meminimalkan risiko inherent yang ada di entitas maupun di level asersi. Jadi nanti akan ketemu risikonya tinggi, sedang, rendah gitu ya. Nah, kalau misalnya dari assessment ini auditor menyatakan internal controlnya itu efektif dalam artian bisa berjalan gitu ya. Apa-apa yang ada di desain itu dijalankan oleh manajemen, maka barulah dia melakukan pengujian pengendalian. Jadi pengujian pengendalian dilakukan kalau pengendalian internal itu berjalan. Kalau misalnya pengendalian internalnya tidak berjalan, maka auditor tidak akan melakukan pengujian pengendalian. Kenapa? Ya percuma aja, kan pengendaliannya nggak jalan. Ya. Karena tujuan daripada pengujian pengendalian adalah untuk menilai efektivitas dari pengendalian itu sendiri. Nah, berdasarkan pengujian pengendalian itulah baru kemudian memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan merencanakan substantif tesnya. Kalau misalnya pengendalian internalnya efektif dan kita bisa mengandalkan pengendalian, maka substantif tesnya akan sedikit jumlahnya. Tetapi kalau misalnya pengendalian internal tidak efektif, sehingga kita tidak bisa relay atau tidak bisa mengandalkan pengendalian internal, maka substantif tesnya perlu banyak. Jadi itu hubungan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif, tergantung efektivitasnya. Nah, dalam memperoleh dan memahami dokumen pengendalian internal apa sih gitu ya? Tadi yang pertama kita dapetin kebijakannya. Kemudian kita lihat bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Ya, jadi desainnya, prakteknya. Nah, berdasarkan pemahaman tersebut, kita pakailah buat mendesain
proses audit kita. Nah, dalam mendokumentasikan bisa berbagai bentuk. Ada bentuk naratif, kita bisa tuliskan dalam bentuk naratif ya, cerita gitu. Bisa juga kita tuangkan dalam flowchart. Dari flowchart kita nilai, kita uji. Kemudian bisa juga dalam bentuk kuesioner. Nah, ini ada 3 cara auditor mendokumentasikan pemahaman terhadap pengendalian internal. Nah, bagaimana cara mengevaluasi apakah internal control ini dilaksanakan atau tidak? Pertama, kita bisa melakukan melalui sistem walkthrough. Jadi kita menelusuri sistem. Jadi kita lihat prosesnya gitu ya. Mulai dari awal proses sampai akhir. Misalnya penjualan, kita ikuti itu prosesnya. Mulai dari bagaimana menerima pesanan dari pelanggan sampai menerbitkan invoice. Itu walkthrough. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan wawancara dengan personil. Setelah itu, kita bisa inspeksi dokumen dan pencatatan. Nah, yang berikutnya, kita mengobservasi aktivitas daripada perusahaan. Kita observasi, kita lihatin itu, bagaimana benar nggak sih yang dilakukan itu sesuai dengan prosedur gitu. Nah, kenapa auditor melakukan ini? Maka karena standar audit mengharuskan auditor itu melakukan pemahaman pengendalian untuk setiap auditnya. Jadi meskipun auditnya berulang, tetap harus dilakukan pemahaman. Kalaupun berulang, paling sifatnya nanti update aja. Sebelumnya gimana, sekarang seperti apa, gitu ya. Apakah ada perbaikan atau tidak. Nah, setelah itu baru kita menilai risiko pengendalian. Di risiko pengendalian itu adalah risiko yang masih mungkin ada ketika pengendalian internal dijalankan. Jadi ada inherent risk, ada pengendalian internal. Nah, kalau masih ada risiko, itu namanya risiko pengendalian. Oke. Nah, kalau misalnya auditor ketika melakukan assess atas risiko pengendalian, sebenarnya dia itu menilai ini seberapa efektif sih, gitu ya. Pengendalian ini bisa meminimalkan atau memitigasi risikonya, gitu ya. Nah, biasanya auditor membuat matriks risiko untuk mengakses ini ya, gitu ya, supaya nanti lebih mudah memahaminya. Nah, ini matriks risiko itu modelnya seperti ini. Jadi kita bisa lihat pertama adalah apakah laporan keuangannya auditable atau tidak. Nah, pengertian auditable ini adalah laporan keuangannya perusahaan ada menyusun laporan keuangan atau belum gitu ya, sesuai nggak dengan standar. Kalau misalnya laporan keuangannya nggak lengkap, misalnya dia cuma ada TB, berarti dia tidak auditable. Itu. Kemudian kita menentukan risiko pengendalian ya. Dengan asumsi bahwa pengendaliannya jalan. Jadi misalnya kita berasumsi kalau pengendaliannya jalan, kira-kira risikonya seperti apa. Nah, baru kemudian kita ke tahap berikutnya mengidentifikasi tujuan audit. Jadi kontrol matriks ini kita bikin tabel sebelah kiri tujuan auditnya apa. Contohnya misalnya tujuan auditnya apa, eksistensi misalnya gitu ya. Kemudian di kolom berikutnya kita ngelihat pengendalian yang diterapkan itu apa gitu ya. Misalnya untuk pengendalian aset yang diterapkan adalah memberikan label misalnya, atau membuat tabel aset tetap, atau melakukan pemeriksaan fisik dan sebagainya. Nah, kemudian kita kaitkan nih, apakah pengendalian internal yang dirancang ini
nyambung nggak dengan tujuan audit, atau bisa nggak sih dia itu bermanfaat dalam pencapaian tujuan audit. Artinya kalau misalnya tujuan auditnya eksistensi, kemudian perusahaan ini punya pengendalian, misalnya bikin pemeriksaan fisik, ngasih label, berarti kita bisa melakukan itu. Kita ngelihat labelnya benar nggak sih? Oh ada. Nah, kita minta berita acara pemeriksaan fisik. Oh berarti pengendalian yang ada ini nyambung atau bisa digunakan ketika kita mencapai tujuan audit kita. Nah, yang berikutnya adalah kita mengidentifikasi defisiensi. Defisiensi itu artinya ada apa ya? Kelemahan atau sesuatu yang tidak terlaksana atau kekurangan pelaksanaan ya, dari pengendalian internal. Apa sih pengendalian yang ada gitu, misalnya contoh pengendalian internal yang baik itu ada pemisahan fungsi misalnya. Itu contohnya. Nah, pas kita lihat ternyata nggak ada nih pemeriksaan fungsi. Oh, berarti ada yang hilang nih ya. Ada komponen pengendalian yang tidak ada, yaitu pemisahan fungsi. Nah, ketika misalnya kita menemukan seperti itu, kita jangan buru-buru mengatakan, wah pengendaliannya lemah. Jangan. Nah, kita lihat dulu. Ada nggak sih compensating control atau pengendalian yang lain yang bisa meminimalkan adanya risiko. Ya. Saya nggak ada pemeriksaan fungsi, kita lihat apakah ada pemeriksaan gitu ya. Kalau misalnya tidak ada pemeriksaan fungsi, tetapi tiap sore misalnya pemilik perusahaannya datang meriksa kas, meriksa persediaan, meriksa apa, oh berarti nggak masalah. Meskipun tidak ada pemeriksaan fungsi, tapi masih ada alternatif pengendalian yang lain yang dijalankan. Nah, baru ketika kita menemukan adanya defisiensi, kita lihat nih, ini material nggak sih dampaknya gitu ya. Setelah itu baru kita hitung atau kita kaitkan dengan kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan. Jadi kalau misalnya ada defisiensi material, oh berarti risiko salah saji material keuangannya juga menjadi besar, masih tinggi gitu ya. Nah, apabila kita menemukan itu, kita wajib mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola, direksi, komisaris gitu ya, dalam bentuk surat untuk manajemen atau manajemen letter. Nah, manajemen letter ini isinya adalah kelemahan dan saran perbaikan. Nah, ini pengujian pengendalian ya. Jadi kita setelah paham, kita uji. Nah, pengujian pengendalian ini tujuannya adalah untuk menguji efektivitas pengendalian internal dalam rangka menunjang atau mensupport mengurangi risiko pengendalian. Jadi dirancang untuk meminimalkan. Cara gimana sih? Nah, caranya bisa inquiry, ya. Inquiry dengan orang-orang yang berkepentingan nih. Misalnya kita mau menguji mengenai penjualan, ya kita harus nanya ke manajer penjualan, appropriate personnel, ya. Jadi kita nggak bisa ngomong ke semua orang, ya. Kemudian kita menguji dokumen, laporan, pencatatan-pencatatan. Kita mengobservasi bagaimana pengendalian dilakukan. Kemudian kita bisa juga melakukan real performance. Jadi kita mengulang proses seolah-olah kita melakukan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menilai ini sudah lengkap belum, apakah perusahaan melakukannya sama dengan yang tertulis di desain atau tidak. Nah, untuk menentukan seberapa luasnya, kan pengujian pengendalian tentu nggak bisa kita lakukan terhadap semua. Nah, paling sampel gitu ya. Nah, kita lihat nih hasil asesmen risiko awal, tinggi apa rendah sih gitu ya. Kan kalau hasil asesmen risikonya tinggi, tentu yang diuji harus banyak. Kalau rendah tentu lebih sedikit. Gitu. Kemudian bagaimana pengendaliannya, apakah manual atau pakai komputer, bagaimana itu dicek, dimonitor dan sebagainya gitu ya. Kalau pengendalian internal itu by system mungkin lebih dapat diandalkan, tetapi kembali dilihat ada proses monitoring tidak gitu ya. Kemudian apakah kita bisa relay, bisa mengandalkan
dari audit tahun sebelumnya. Karena audit tahun sebelumnya misalnya kita menemukan apa, itu kita bisa percaya nggak sih, atau kita masih relevan nggak itu. Ya, kalau misalnya kita tahun lalu sudah ngaudit, kemudian ternyata tidak ada masalah yang signifikan, ya mungkin kita ngetesnya nggak terlalu banyak-banyak. Gitu. Kemudian tergantung daripada hasil pengujian kita atas pengendalian terkait dengan risiko signifikan. Ya. Jadi ketika kita menguji risiko signifikan, hasilnya, oh ternyata risikonya tinggi, sedang, rendah, itu berpengaruh. Ya. Pengujian-pengujian dilakukan sebelum audit, periode auditnya. Nah, ini keperluan atau apa ya, hubungan antara prosedur-prosedur dengan penilaian risiko pengendalian. Ketika inquiry, maka pada pemahaman dan perolehan prosedur ini dia akan luas ya. Jadi dengan kita menginquiry, kita akan memperoleh banyak informasi. Begitu juga ketika kita melakukan pengujian pengendalian, banyak hal bisa kita peroleh di sana. Nah, kalau inspeksi pada level pemahaman kita lakukan melalui walkthrough ya, inspeksi sama observasi. Kita ikuti proses ya, jadi kita pahami. Nah, pas si pengujian pengendalian, inspeksi dokumen kita pilih secara sampling. Kita tidak mungkin ngambil semua gitu ya. Mungkin bisa sebulan 2 transaksi atau 3 transaksi. Nah, kalau observasi bisa dilakukan beberapa kali gitu ya. Nah, kalau reperformance itu hanya bisa kita lakukan ketika kita menguji pengendalian. Bisa pakai software kalau ada, bisa pakai kita ngambil sampel gitu ya. Yang terakhir adalah keterikatan atau hubungan antara salah satu material, risiko sama dokumen yang harus diperoleh. Di sini ada hubungan berbanding lurus, ada berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya kita menetapkan acceptable audit risk, ya, risiko audit yang dapat diterima itu tinggi, maka jumlah buktinya sedikit. Karena tinggi, katakan kita bandingkan kalau misalnya nih acceptable audit risk-nya 1 juta dengan 100 juta, kan kalau semakin tinggi, kalau misalnya kita hanya acceptable audit risk-nya 100 juta, kita nggak perlu ngambil bukti yang nilainya di bawah 100 juta. Kita hanya akan ngambil 100 juta ke atas gitu ya. Tapi kalau misalnya acceptable risk-nya itu 100.000, berarti bukti yang dari 100.000 sampai ke atas harus diambil semua. Jadi semakin tinggi, semakin sedikit jumlah bukti. Tetapi ketika dikaitkan dengan risiko deteksi yang direncanakan, ini berbanding lurus. Jadi kalau misalnya acceptable-nya tinggi, ya plan detection risk PDR-nya juga tinggi. Nah, inherent risk berbanding lurus sama jumlah bukti. Kalau risikonya tinggi, inherent, buktinya paling banyak gitu. Nah, sementara kalau dikaitkan dengan PDR, berbanding terbalik. Inherent risk tinggi, PDR-nya kecil. AAR sama PDR ini menunjukkan satu batas toleransi ya, batas toleransi atas ambang batas yang bisa diterima oleh auditor. Jadi kalau risikonya tinggi, dia pasti ngambil batas yang kecil supaya tidak salah. Nah, begitu juga risiko pengendalian. Di inherent risk, risiko pengendalian itu berbanding lurus sama jumlah bukti, tapi berbanding terbalik dengan PDR. Kalau AAR berbanding lurus dengan PDR, tapi berbanding terbalik dengan jumlah bukti. Gitu ya. Nah, control list tadi berbanding terbalik sama PDR, berbanding lurus sama jumlah bukti. Nah, sementara kalau salah satu yang dapat diterima, itu berbanding terbalik dengan jumlah bukti. Oke, itu materi kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Kita masih ada waktu sampai jam berapa?
Bapak izin bertanya, Pak. Ada mau bertanya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya masih belum paham, Pak, yang di model audit yang AAR dibagi sama apa inherent risk dan control risk. Tadi kan di Bapak bilang kan control risk itu apa risiko yang masih tersisa setelah sudah adanya pengendalian audit. Sedangkan inherent itu risiko yang mungkin sebelum kita memperhatikan adanya pengendalian internal. Yep. Nah, berarti kan control risk itu udah include inherent risk ya, Pak. Terus kenapa inherent risk masih dipertimbangkan, Pak? Sedangkan kita udah punya control risk yang di dalamnya udah include inherent risk. Saya masih belum paham di situ, Pak. Oke, jadi gini, risiko pengendalian itu adalah inherent risk plus pengendalian internal. Ya. Nah, ini dalam rangka menilai apakah pengendaliannya efektif apa tidak. Gitu. Kalau misalnya pengendalian efektif dari inherent risk itu tinggi, maka control risk-nya akan rendah. Terus kenapa masih dihitung? Nah, ini karena menunjukkan seberapa efektif sih pengendalian tadi gitu. Kita tidak bisa hanya menggunakan salah satu. Kenapa? Karena kalau kita hanya menggunakan inherent risk, loh, itu kan masih inherent, masih ada pengendalian gitu ya. Tapi kalau misalnya kita hanya menggunakan control risk, loh, dulu inherentnya tinggi apa rendah gitu. Karena faktanya misalnya inherent risk tinggi belum tentu control risk-nya tinggi gitu. Bisa jadi inherent risk tinggi tapi pengendaliannya efektif, control risk-nya rendah atau sedang. Bisa jadi misalnya inherent risk-nya sedang tapi karena pengendaliannya nggak jalan, control risk-nya jadi tinggi gitu. Nah, jadi di antara dua risiko itu ada ukuran-ukuran yang memang tidak bisa dipisahkan, itu harus dihitung semuanya gitu. Gitu berarti nggak bisa kita cuma pakai control list gitu Pak untuk nggak menentukan bisa. Control risk kan PDR tidak tadi. bisa dipisahkan dari inherent risk. Inherent risk. Baik Karena Pak, terima kasih Pak. tujuan kita adalah kita melihat ini pengendaliannya seberapa efektif atau jalan atau tidak gitu ya. Oke, yang Baik lain. Pak, terima kasih Pak. Yep. Silakan yang lain. Ada yang bertanya? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Tadi yang test of control itu sama nggak Pak sama yang test of control pada fase kedua audit? Gimana test of control? Iya, itu sama nggak sama yang fase kedua audit? Maksudnya itu ini kan prosesnya itu setelah audit selesai, maksudnya yang setelah udah ada opini atas laporan keuangannya gitu kan Pak? Itu maksudnya dilakukan lagi nggak test of controlnya sama yang fase audit kemarin gitu nggak Pak? Oke, test of control itu dilakukan sebelum atau sebagai bagian dari proses audit, pengujian pengendalian. Nah, biasanya pengujian pengendalian itu kan kalau kita melihat tahapan audit itu kan ada perencanaan ya, perencanaan audit, kemudian ada pengujian pengendalian dan transaksi, pengujian pengendalian dan substantivitas atas transaksi, kemudian pengujian substantif atas saldo rinci. Nah, pengujian pengendalian itu dilakukan pada tahapan pemeriksaan lapangan, field work ya, sebelum audit selesai. Nah, ketika kita pada tahap perencanaan, kita memahami secara garis besar pengendaliannya seperti apa. Jadi seperti itu. Beda ya. Jadi memang ini satu rangkaian. Jadi ketika kita bicara audit planning sama pekerjaan lapangan ini ya saling kait mengait. Jadi kita memahaminya biasanya pada masa perencanaan,
Nanti diujinya pada masa pekerjaan lapangan. Tuh. Cukup jelas atau masih bingung? Yang lain silakan. Oke, kalau nggak ada, tadi saya udah ngirim materi tugas buat dikumpulkan hari Rabu depan ya, tugas individu. Nah kemudian ini kita akan tutup Zoom-nya, terus saya akan kirim link soal untuk kuis ya. Soal kuisnya 15 menit, 30 menit ya. Jadi nanti selesainya jam 12.45 lah ya, 45. Jadi 30 menit lebih dikit. Oke. Kita live dulu di Zoom-nya ya. Nanti kita kembali ke WA Group ya. Terima kasih.